Halo semuanya. Jadi sebenarnya ini udah malam dan aku sempatin buat bikin video buat kalian karena aku lupa. Terus aku juga menyadari kalau aku sebenarnya cuma punya waktu 3 sampai 5 menit buat nyampein ini ke kalian. Tapi menurutku waktu 3 sampai 5 menit itu nggak cukup. Ya udah, jadi aku akan cheating sedikit. Tapi nggak tahu lagi sih. Sebelumnya maaf kalau misalnya muka aku agak sembab karena ini benar-benar udah kayak ngantuk dan juga ini make up tipis, terus aku agak pilek juga. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya aku hari ini nggak tahu sih mau ngomong apa. Kayak ini mendadak banget juga. Tapi yaudah, aku akan sampaikan sebisa aku. Jadi kalian dengerin aja ya guys. Oke. Jadi video ini kalian harusnya tahu lah ya kalau video ini dibuat untuk sebagai perpisahan online sama kalian. Aku mau mengucapkan kesan-pesan aku selama ini dengan sama aku di BMFT periode 2019-2020 ini, bersama dengan kalian semua, terutama mengenal kalian pribadi-pribadi baru yang angkatan 2019. Jadi guys, sebenarnya kalau kita throwback lagi ke awal mula kita terima kalian di BMFT, kita excited untuk setiap pribadi kalian yang ada di BMFT sekarang. Dan menurut aku kalian tuh luar biasa banget karena kalian tuh bisa dapat satu slot, satu tempat untuk bisa jadi anggota BMFT. Kalian diincar sama koor-koor kalian semuanya. Kalian bener-bener dibentuk di sini, dibangun kepribadiannya supaya bisa jadi lebih baik lagi di sini. Kalian benar-benar terpilih di sini. Nggak semua orang dari mungkin sekitar hampir 50 orang yang daftar BEM, dari sekian banyak orang hanya terpilih 10 atau 11 ya di antara kalian. Dan itu sangat-sangat luar biasa banget bagi aku. Dan itu adalah salah satu pencapaian pertama kalian yang luar biasa. Karena kalau kalian mau tahu, untuk memilih satu aja dari kalian itu susah banget buat kita. Jadi kalian sekarang harusnya tahu kalau kalian tuh sangat-sangat sungguh-sungguh luar biasa hebat. Oke, harusnya aku juga udah tulis hal ini di setiap surat kalian. Dan aku berharap kalian benar-benar merasakan arti apa yang aku tulis di surat itu. Jadi, oke, langsung aja ke kesan pesan aku. Aku bahagia banget. Oke, sorry jangan dianggap ya ini guys. Karena semuanya udah tidur. Ini tinggal aku aja yang melek. Nah, jadi kesan pesan aku selama mengenal kalian di periode ini, aku sungguh-sungguh sangat bahagia banget. Aku benar-benar gak nyangka karena aku bisa mengenal kepribadian yang benar-benar bagus seperti kalian. Aku bahagia banget sama melihat dan juga mengenal kalian yang memiliki pribadian yang care, peduli satu sama lain, mau saling bantu, mau saling support, mau berkompetisi secara dalam tanda kutip. Jadi kalian bisa berkompetisi benar-benar secara sehat ya, dalam tanda kutip gitu. Kalian mau untuk berpartisipasi untuk setiap acara BEM, mulai dari mungkin raker, GOT dan lain sebagainya. Dan aku balik lagi ke raker, mungkin pas itu aku jujur aja bingung ya, kayak misalkan mau taruh siapa di divisi apa. Kayak itu juga pertama kali aku jadi ketua acara. Tapi menurutku kalian itu sangat-sangat bekerja luar biasa baik. Nggak cuma di raker aja, tapi untuk semua acara BEM menurutku. Dan kalian benar-benar menunjukkan gitu kayak kemampuan kalian. Kita menerima kalian bukan dengan 100% yakin, tapi kita punya banyak keraguan dalam hati kita sebagai koor kalian di BMFT. Tapi hebatnya kalian itu adalah kalian benar-benar mematahkan semua keraguan kita atas kalian dengan cara kalian masing-masing. Dan kalian tunjukin ke kita kalau kalian tuh punya kemampuan yang gak kita tahu, yang luar biasa, yang hebat, yang lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Jadi aku sangat-sangat bahagia
Dan aku justru sekaligus juga sedih karena ternyata karena adanya pandemi ini aku nggak bisa kenal kalian lebih dalam lagi. Dan mungkin bisa dibilang kita buang setengah tahun lebih untuk seharusnya kita ini bisa mengenal dan juga saling membangun. Tapi ternyata keadaan berkata lain dan Tuhan berkehendak lain. Jadi ya beginilah kita. Mungkin kalian itu merasa seperti apa yang aku rasain dulu. Kalau boleh sharing, dulu aku sempet di titik dimana aku nggak mau lanjut BEM, bener-bener nggak mau, karena aku sendiri merasa bahwa aku kurang baik gitu. Terus sampai akhirnya ketika ya kayak gini, ini bedanya kita online dan by video. Kalau misalnya dulu, oke, wait guys. Oke, jadi tadi barusan aku habis sisi dulu karena aku tiba-tiba pilek. Karena ini dingin banget. I'm in apartment. Nah, jadi lanjut sampai mana ya tadi? Oh, oke. Sampai perpisahan online kayak gini. Pada zamanku dulu kan perpisahannya kayak jalan-jalan BEM gitu. Kita nginep di suatu tempat, and then kita cerita-cerita berjam-jam, bener-bener sampai subuh, sampai kita tuh nggak sempat makan dan lain sebagainya. Semua acaranya sampai molor. Dan di acara itu kita tuh bener-bener sharing dari hati ke hati antar anggota BMFT. Dan dari situlah kita merasa bahwa ternyata setiap dari kita tuh spesial, nggak seperti yang kalian pikirkan. Yang aku sedihin dari keadaan sekarang itu adalah karena kita benar-benar terhalang keadaan dan kita itu gak bisa berinteraksi satu sama lain selama satu periode ini. Kayak maksudnya sebelum corona juga kita gak deket-deket amat, terus tiba-tiba kena corona kita harus jauh-jauhan, udah gak deket, ternyata harus makin jauh lagi gitu. Biasanya kita masih bisa bersenda gurau di BEM, atau mungkin ya mungkin ada beberapa dari kalian yang jarang main ke BEM, tapi gak apa-apa karena kita sama-sama kehilangan kesempatan itu. Apalagi ditambah karena pandemi COVID ini, jadi kita benar-benar kekurangan interaksi. Aku tahu mungkin kalian merasa, oh BEM ini kok beda sih sama KSM dan KMM lainnya. Yes, kita nggak bisa kalian samain sama KSM dan KMM lainnya guys. Tapi asal kalian tahu, untuk jadi satu anggota di KMM atau KSM itu jauh lebih mudah daripada kalian masuk satu tempat di BEM. Kenapa aku bilang gini? Kalian juga bisa buktiin ya, ketika kalian menjadi anggota BEM, kalian menjadi generasi emas. Karena kenapa? Di sini kalian mau masuk susah, pertama. Kedua, kalian boleh tanya ke teman-teman kalian yang lain, yang di SM atau KMM. Kedua, mungkin mereka emang seru-seruan, mereka emang bercanda tawa, bersenda gurau, benar-benar lepas. Tapi ingat, mereka bahkan mau berkata kotor itu segampang apa ya? Segampang mereka lagi metik jari kayak gini. Jadi mereka itu kepribadiannya nggak terbentuk guys. Sedangkan kalian di sini, kita di sini benar-benar membantu kalian untuk bisa jadi kepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang lebih sopan mungkin, yang lebih tegas, dan mungkin ada salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian atau semua dari kalian itu yang menurut kita itu bisa lebih dari ini. Kita benar-benar bantu kalian untuk mengembangkan diri kalian, mengeluarkan talenta-talenta yang sebenarnya kalian punya dalam diri kalian, untuk kalian tuh bisa lebih exceed your limit. Jadi menurutku kalian tuh worth it masuk di BEM, dan kalian gak boleh menyamakan dengan KSM atau KMM. Tapi aku setuju banget kalau emang bonding di BEM itu kurang, apalagi untuk periode ini. Oke, sebenarnya if you want to know, kita itu udah punya rencana, banyak banget rencana untuk mengeratkan kita sama-sama di BEM. Kayak kita bisa mengadain kayak misalkan main game bareng, atau sarasehan, atau anything lah untuk membuat kita dekat. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Jadi lagi-lagi semua rencana itu gagal. Gak cuman proker, tapi ternyata buat deket sama kalian aja itu penghalangnya banyak banget guys. Mungkin kalian merasa bahwa kita ini kayak gak dekat, tapi percayalah,
para koor-koor di sini, para wakoor di sini itu semuanya pengen banget deket sama kalian, semuanya, bukan cuma dengan anggota tiap divisinya, tapi untuk setiap kepribadian dari kalian walaupun kalian beda divisi sama kita. Karena kita benar-benar bangga dengan semua kerja keras kalian, dengan semua semua kepribadian yang kalian miliki. Menurut kita, kalian tuh luar biasa banget. Setiap dari kalian itu berharga. Dan mungkin untuk menemukan satu aja dari orang seperti kalian itu susah. Jadi aku cuma mau bilang, ini adalah tempat yang tepat buat kalian ngembangin diri kalian lebih lagi. Karena kenapa? Gak banyak orang bisa dapat kesempatan untuk masuk di BEM, dan bahkan mungkin teman-teman kalian pengen, tapi teman-teman kalian belum punya kesempatan. Jadi tolong, dan semisalnya menurut kalian bahwa citra BEM ini buruk gitu ya, atau mungkin kayak bonding internalnya kurang, mungkin kalian bisa memperbaikinya tahun depan. Jadi aku mohon dengan sangat setiap pribadi dari kalian lanjut di BEM, karena kalian tuh gak salah tempat. Kalian bisa gunakan BEM ini sebagai salah satu wadah untuk kalian berkembang dan mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, mengembangkan apapun, bahkan mengembangkan BEM itu sendiri. Aku benar-benar berterima kasih banyak guys untuk semua kenang-kenangan yang sudah kita lewati bersama-sama selama satu periode ini. Aku cuma mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya aku punya salah kata, tapi percayalah bahwa aku ini sayang kalian, setiap dari kalian, gak cuma angkatan 19 doang, tapi aku benar-benar sayang sama semuanya, angkatan 18, angkatan 17, semuanya aku sayang banget. Jadi aku cuma mau ngucapin, please jangan saling lupain nantinya kalau misalnya kita udah gak satu organisasi lagi, karena mungkin aja kita bisa organisasi di lain tempat, atau mungkin kita bisa kerja bareng, atau anything lah. Aku benar-benar gak menyesal untuk 1 tahun ini yang aku lewatin bersama kalian. Oh wait, aku kayaknya tadi kurang ya ceritanya. Oke, jadi aku lanjutin lagi. Jadi dulu itu aku di posisi seperti kalian. Dulu itu aku berada di posisi dimana aku nih gak mau lanjut BEM karena aku merasa aku biasa aja. Aku gak merasa aku nih spesial. Tapi ternyata bagi koor-koorku yang lain itu berbeda. Seperti yang aku bilang ke kalian sekarang, kita bukan lagi gombal, tapi emang itu adalah kenyataan. Dan di saat itulah aku merasa bahwa aku nih berharga dan aku punya kesempatan untuk bisa mengembangkan lagi diriku lebih dari hari ini, maksudnya lebih dari waktu itu. Dan ya, aku dipercaya oleh BBH kita sekarang, maksudnya Gubem dan Wagubem kita sekarang untuk jadi koordinator di ED. Nah, saat itu kenapa aku memutuskan lanjut? Karena ya itu tadi, ternyata aku berharga gitu, dan aku merasa bahwa BEM ini bukan tempat yang salah. Aku merasa BEM ini adalah tempat yang tepat. Seandainya gak ada BEM, mungkin aja hari ini kepribadianku gak seperti sekarang. Aku ngerti bahwa mungkin personalityku belum se-oke itu, tapi setidaknya secuil persentase itu aku terbentuk dari BEM, kalau kalian mau tahu. Terus kemudian segala keraguanku itu terputus. Saat itu kita disuruh angkat tangan, siapa yang akan lanjut BEM sama periode depannya. Terus kemudian sebelumnya aku gak berniat untuk angkat tangan, tapi kemudian aku memutuskan untuk menjadi salah satu dari yang angkat tangan itu aku pengen lanjut BEM. Dan ternyata terbukti perkataanku yang aku bilang ternyata aku spesial itu bukan cuma gombal, karena ternyata aku benar-benar juga dipercaya untuk jadi koor ED, aku dipercaya untuk jadi ketua raker. That's a new experience to me. Jadi coba bayangkan seandainya saat itu aku tetap menutup diriku, aku tetap kekeh dengan pendirianku dan berpikir bahwa mungkin mereka ini gombal, atau bahkan mungkin mereka ini maksudnya mereka ini koor ini cuman pengen kita lanjut supaya BEM ini ada orangnya. No, it's a big no. Coba bayangkan kalau misalnya saat itu aku tidak
tidak memutuskan untuk lanjut di BEM. Apakah ada Felicia seorang koordinator ED, apakah ada Felicia seorang ketua Raker FT, dan soon akan jadi SC steering committee ya, steering committee dari Raker FT 2020. No. Jadi please guys, dengerin aku dan please lanjut di BMFT karena kalian punya banyak kesempatan dan akan membuka kesempatan-kesempatan baru di periode depannya lagi ini. Kalian bisa mengembangkan diri kalian, mengembangkan orang lain juga, memberikan yang terbaik dari kalian, membentuk diri kalian, dan juga tentunya memperbaiki semua BMFT, mulai dari citranya, mulai dari bonding internalnya, dan mungkin kalian bisa lebih dekat lagi antara sesama anggota BEM. Ya, aku dengar isu-isu kayak misalkan ada kubu industri dan kubu informatika. Ya, ada Evelyn di tengah-tengahnya, ada si teknik kimia. Mereka kayak berkubu sendiri-sendiri. Ya, aku nggak tahu kenapa kok itu bisa terjadi, tapi menurutku, ya aku nggak tahu itu wajar atau enggak. Tapi masalahnya yang di industri ini kayak saling dekat, yang di infor juga ternyata saling dekat. Dan Evelyn, kamu luar biasa loh. Kamu orang pertama teknik kimia mungkin ya, setahu CC dalam 2 tahun ini yang berhasil masuk ke BMFT. Hanya kamu satu-satunya yang berhasil masuk ke BMFT gitu. Terus untuk kubu industri dan kubu infor, ya mereka ini memang berteman gitu. Dan namanya mereka berteman karena sejurusan, mereka otomatis juga sekelas kan. Nah, anggapannya mereka juga jadwalnya sama dan lain sebagainya, makanya gak bisa terlalu dekat sama kalian. Nah, ini lagi yang mau aku sharing ke kalian guys. Waktu tahun pertama, aku bener-bener di BEM itu cuman kayak aku mau jaga ruang BEM aja males gitu loh. Kayak, tapi pada zamanku kita tuh ditekin, misalkan kayak, ayo Felicia, kamu gak jaga BEM ya? Kayak gitu, bener-bener kayak gitu di tag. Dan akhirnya aku malu sendiri, dan akhirnya aku datang ke ruang BEM, tapi cuman untuk jaga ruang BEM aja, nggak untuk kayak ngobrol, kerja tugas, tiduran kayak sekarang, enggak. Nah, terus habis itu saat itu ya aku mungkin dekatnya kayak misalkan sama Ko Aldi gitu ya, cuman kita punya geng sendiri gitu. Tapi terus kayak misalkan sekarang kan emang aku deket kayak sama Ci Shirley, sama Ko Daniel. Nah tapi dulu tuh enggak, dulu tuh kita nggak deket sama sekali guys, apalagi sama itu sama industri loh. Tapi kayak memang kita nggak deket dari awal. Nah apalagi coba kan kalian bayangkan sama satu-satunya mulmet si Jeffrey, dan juga si teknik infor ada Sania, David, Owen, ada Santi dulu. Nah, apalagi juga nih sama yang kating-kating angkatan 17. Orang sama yang kayak sesama industri aja aku nggak terlalu deket. Ya, yeah. That's why mungkin adalah itu adalah mungkin salah satu alasan kenapa kok tiba-tiba muncul ada kubu industri, ada kubu informatika, dan ternyata di tengah-tengahnya ada si teknik kimia sendirian gitu. Ya, tapi ternyata dari hal itu, cobalah kalian rasakan tahun kedua periode depan ini, buktiin omonganku apakah kalian akan lebih, ya menurutku karena kalian sudah mungkin ya, karena kalian sudah jadi dalam tanda kutip senior tahun depan, maka kalian lebih bisa membuka diri nih antara misalkan antara si A sama si B, dari kubu infor, kubu industri, dan lain sebagainya. Karena dari situ itu kalian sudah punya punya percaya diri. Oh ternyata di sini sekarang aku sudah jadi koor, aku sudah jadi wakoor nih di sini. Nah itu dia mungkin di saat itu kalian baru bisa merasakan bahwa oh ternyata tidak ada namanya kubu info dan kubu industri, semuanya adalah teman. Kalau kalian nggak percaya, bahkan ya banyak banget yang udah tolong aku di BEM, karena orang-orang di BEM ya itu tadi luar biasa. Aku anak industri nih, terus aku butuh install laptop, aku minta tolong sama si David. Kalau coba ya, kalau aku nggak ada di BEM, aku nggak akan dong kenal sama si David ini, anggapannya ya kan. Seandainya aku nggak lanjut di tahun kedua, aku juga nggak akan mengenal David lebih dalam lagi, karena dulu aku mengenal dia ini sebagai sosok yang introvert. Nah jadi itu adalah salah satu pengalaman dari sekian banyak cerita yang bisa aku ceritain sekarang, karena ternyata ini udah mau 20 menit ya gitu. Oke.
Semoga kalian gak bosan karena masih ada yang mau aku bilang guys. Aduh maaf. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini aku cuma mau sampaikan, ketika kalian menjalani sesuatu dengan ikhlas, ya Tuhan pasti bukain jalan buat kalian untuk semuanya. Oke, kalian harus ikhlas dan kalian harus maksimal ketika kalian memutuskan sesuatu. Sama kayak kalian kuliah, ketika kalian ikhlas, kalian akan enjoy waktu jalanin kuliah kalian. Dan kalian akan dapat reward berupa nilai kalian yang bagus. Ya, gitu. Kemudian, oke, sekarang aku mau tell a little, ya. Aku mau ceritain sedikit tentang setiap dari kalian. Aku mulai dari mungkin dari Ode dulu ya. Oke, anak 19-nya aja, anak 18-nya nggak usah. Oke, first, siapa? Clifton. Wait. Wait. Okay, there is my brother here. Jadi sabar ya guys. Oke, enggak usah, aku ceritain aja sekarang. Jadi Clifton, BTW aku nih nggak tahu sih ini boleh atau enggak sih 3-5 menit. Terus aku udah kayak 22 menit. Tapi udahlah, aku coba aja ya. Oke. Jadi pertama, Clifton itu aku sebenarnya udah kenal dari waktu aku masih SMP. Kemudian kita pisah waktu SMA dan kemudian kuliah waktu aku ketemu lagi. Tapi satu hal, ketika SMP aja dia udah hebat. Sekarang dia lebih hebat dan lebih luar biasa lagi. Dia itu calon pemimpin dan ya, Ton, kamu itu bisa lebih lagi dari ini. Kamu bener-bener punya kemampuan yang luar biasa hebatnya dari maksudnya luar biasa hebat dari dirimu sendiri. Ya benar. Oke, ini udah malam guys, jadi oleng. Jadi please tetaplah jadi orang yang dengan kepribadian rendah hati, tetapi tetap tegas dan pakai hati, tetap ikhlas untuk semuanya, dan tetap memberikan yang terbaik dari setiap dirimu. Good luck for you ke depannya, dan jangan lupain aku, dan tetap sering curhatan ya sama aku. Oke. Number 2, Nelson. Oke, Nelson, sorry sebenarnya Cece dulu waktu awal-awal itu sempat banget meragukan kamu ketika kamu masuk di BMFT, karena aku melihat kamu adalah sebagai sosok yang introvert gitu. Terus kemudian kamu itu agak menutup diri pas ketika kita pertama kali interview itu, dan kamu punya sisi kayak kepedean gitu loh. Jadi kayak terus Cici kayak ragu apakah aku itu bisa cocok gitu loh sama kamu, karena sifatnya awal-awal juga udah kayak gini. Tapi ternyata kamu benar-benar mematahkan segala keraguan itu, dan ternyata kamu jauh sekali lebih baik daripada ekspektasi Cici sebelumnya. Yang Cici kira kamu biasa aja, tapi ternyata enggak, kamu luar biasa banget, dan kamu ternyata baik banget, kamu hebat, dan pertahankan itu. Ayo kembangin lagi dirimu lebih baik lagi, dan juga please ya kan, exceed your limit more, karena Cici melihat seorang Nelson itu bisa jadi lebih lagi, bisa lebih ambil kesempatan-kesempatan emas yang besar lainnya di luar sana, dan lebih bisa push yourself, kayak for the better more gitu. Oke, ketiga, Evelyn. Ya, itu tadi Cici ini adalah salah satu orang yang sangat-sangat support kamu dari awal kamu masuk BEM, dan Cici suka dengan kepribadianmu ya. Di luar mungkin kayak banyak orang yang bilang kamu pasif. Ya, Evelyn, menurut Cici kamu bisa lebih aktif lagi karena kamu itu hebat loh. Kamu satu-satunya anak teknik kimia yang berhasil masuk di BEM, dan gak semua orang bisa dapetin itu gitu. Dan ternyata Evelyn adalah salah satu yang bisa. Temanmu aja gak semuanya, sama sekali gak ada yang bisa gitu. Gak ada yang bisa mengambil hati kita gitu, hati kita sebagai koor dan wakoor. Nah, apa yang Cici kagumi dari kamu tuh sosok yang sangat rendah hati, sangat-sangat rendah hati menurut Cici. Dan kamu tuh nurut dalam artian kamu mau berkembang, kamu mau belajar, kamu mau membuka dirimu untuk sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kamu mau untuk misalkan ya kayak waktu raker nih, Cici memang sengaja taruh kamu jadi anak acara karena Cici pengen kamu lebih
maju lagi. Cece pengen kamu lebih menunjukkan diri lagi bahwa kamu tuh bisa. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata Evelyn itu luar biasa. Buktinya waktu kamu MC juga kamu tenang banget nih. Jadi itu mungkin adalah salah satu skill kamu, dan kamu bisa kembangin lagi, cari lagi skill-skillmu, gali lagi semuanya di BMFT di periode kedua. Please, oke? Oke, lanjut. Cece mau ngomong tentang bentar, kedua, divisi kedua. Jadi siapa ya? Ade aja ya. Oke, Ade. Yang pertama ada Fauzi. Oke. Fauzi, sama kayak Nelson, sebenarnya Cece saat pertama kali kenal Fauzi itu Cece agak ragu. Agak meragukan Fauzi. Kenapa? Karena saat itu Cece berpikir bahwa Fauzi itu dalam tanda kutip suka telat, yang Fauzi pernah cerita itu ke Cece. Dan kalau misalnya kelas mepet-mepet, terus kemudian Cece melihat bahwa Fauzi itu agak pasif dan apa ya, kayak orangnya agak apa ya, kalau misalnya agak terlalu detail gitu ya. Tapi menurut Cece ternyata itu adalah kelebihannya Fauzi, salah satu kelebihan Fauzi. Dan menurut Cece, lagi-lagi Fauzi itu adalah salah satu orang yang mematahkan keraguan Cece, karena Fauzi benar-benar nunjukin kemampuan Fauzi bahwa Fauzi itu bisa, dan Fauzi itu bisa atur waktu, bisa bagi waktu, bisa on time, bisa apa ya, mau berpartisipasi untuk semua kegiatan BEM. Jadi Fauzi itu luar biasa, dan ternyata Fauzi itu nggak seperti yang Cece pikirkan gitu, dan nggak seperti yang Fauzi bilang juga. Nah, jadi please, karena Fauzi sekarang sudah berkembang jauh lebih baik, karena Fauzi juga udah pernah jadi sekretaris, ayo lanjut lagi di MMFT periode kedua, kembangin lagi dirinya Fauzi, gali lagi semua kemampuannya Fauzi, dan jadi orangnya lebih baik lagi. Terus kemudian lanjut kedua ada Nigel. Oke, Nigel ya. Nigel, kamu itu ternyata baik banget ya, menurut Cici baik banget dan seru banget. Kamu tuh salah satu orang yang bisa bikin Cici ketawa waktu di BEM, ketawa gak berhenti, hanya dengan sepatah dua kata gitu. Cuman sayangnya belakangan ini Nigel udah gak pernah main ke MFT, ke ruang BEM maksudnya. Ya, aku gak tahu, mungkin sibuk atau gimana, gak ngerti. But beneran, Nigel tuh luar biasa banget. Dan baik banget ya menurut Cici, bener-bener baik. Terus Cici bener-bener gak nyangka, karena Nigel bisa handle OHO sendirian, hampir sendirian, bukan sendirian ya, ada yang bantu, cuman kayak bisa bikin PPT sendiri, bisa organize teman-temannya Nigel, misal kayak Nelson, Evelyn, itu benar-benar luar biasa, dan 2 jempol buat Nigel, karena ternyata Nigel tuh bisa. Cuman mungkin ada apa ya, mungkin ada beberapa kayak perkataan gitu ya, mungkin bisa lebih dijaga, karena misalkan kayak jangan terlalu berkata kotor gitu kan. Oke, udah itu aja. Terus kemudian kayaknya kamu udah tahu bahwa aku nih salah satu orang yang pengen kenal kamu sebelum kamu masuk BEM, tapi aku nggak punya kesempatan karena ya kayak cuman tahu-tahuan aja karena kamu temennya Sania. Tapi akhirnya kita bisa kenal, dan ternyata kamu baik banget. Ya aku nggak ngerti sih, ini aku perlu perlu sampaikan ini juga buat kamu, nggak karena kamu angkatanku, but it's okay, I love you Via. Lanjut ke 3 ada divisi IDD. Oke. Divisi IDD itu ada Theo. Oke, Theo first ya. Oke, Theo itu aduh, kita udah jatuh cinta banget dari pertama kali, since kita lihat kamu, pandangan pertama kita ke kamu. Ya bukan karena Theo ganteng ya, bukan karena manis-manis unyu-unyu gitu, bukan. Tapi apa ya, Theo punya skill yang luar biasa, dan ternyata Theo juga punya kepribadian yang luar biasa. Itu kayak balance di antara keduanya. Jadi terus Theo tuh juga lucu. Theo tuh salah satu orang yang bisa bikin Cece ketawa nggak berhenti cuma dengan Theo nge-MC gitu. Aduh, astaga, Cece tuh masih inget banget waktu di BEM. Kayak Theo tuh lagi latihan MC dan ternyata kayak lucu banget dan kita ketawa-ketawa. Ya, setidaknya kamu benar-benar menyebarkan kebahagiaan buat kita. Jadi kamu tuh luar biasa banget, dan please lanjut BEM karena ya kamu luar biasa. No words to describe.
Terus kemudian yang kedua ada Rania. Oke, Ran, kamu adalah salah satu kembaran Cece setelah Ko Jeffrey. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu, uh, ya kamu tuh punya kepribadian yang kayak misalkan ya sama-sama ngomongnya cepet, agaknya cerewet, berani belak-belakan. Kayak ketika Cici mau ngomong sama kamu, Cici nggak perlu mikir terlalu panjang gitu loh, karena semuanya kayak bisa langsung yaudah tersampaikan aja apa yang mau Cici bilang, langsung tertransfer gitu ke kamu. Cici ngomong sepatah kata, dua patah kata, pokoknya ngomong sedikit aja walaupun itu nadanya cepet, Rania bisa tangkap apa yang Cici mau omong. Dan ya, Rania tuh smart dan bener-bener bisa diandalkan banget. Dan kamu punya kemampuan writing, ya apa sih itu yang hias-hias itu, luar biasa, cantik-cantik banget, Cece ngefans banget. Dan kalau misalnya aku boleh request nih ya, gambarin muka aku gitu, atau mungkin ukir namaku yang bagus gitu, haha. Oke, enggak, itu di luar case ya guys. Jadi ya, Ran, lanjut BEM, karena kamu itu salah satu generasi penerus BEM yang luar biasa juga. Terakhir, buat anak-anakku di ED yang tercinta, lope-lope. Ya aku nih nggak tahu sih kalau saya sama kalian ini mau ngomong apa ya guys, karena kita udah hafal kemarin, but it's okay. Aku akan mengulang sedikit lagi. Jadi buat Fernando first, ya Fer, kamu itu ternyata orang yang baik banget ya. Ya, kamu mungkin harusnya udah tahu, karena kalau misalnya Cece mungkin awalnya meragukan kamu gitu. Tapi ternyata kamu mematahkan ekspektasi Cece itu dalam satu malam, yaitu ketika malam perpisahan, bukan malam apa sih itu namanya, malam seleksi BMFT. Kamu mematahkan karena semua keraguan Cece itu di malam itu. Terus kemudian apa namanya, Farando, ya seperti yang Cece udah bilang sebelumnya, menurut Cece, Fernando tuh bisa lebih lagi. Fernando punya personality yang baik loh. Fernando berhasil bisa jadi wakil UGFT dari sekian banyak yang yang presentasi, ya kan? Dan Fer, menurut Cece, kamu tuh bisa exceed your limit more. Kamu bisa lebih membuka dirimu sedikit lagi, please. Karena kamu tuh luar biasa, dan berikan ruang, berikan kesempatan untuk orang-orang di sekitar kamu untuk bisa mengenal kamu lebih dalam lagi. Oke? Itu aja pesan Cece. Terus kemudian buat Leonardi, kamu sama kayak Clifton, Cece udah kenal kamu dari lama. Cece lupa kapan, tapi memang udah lama banget. Kamu tuh adalah salah satu orang yang lucu banget ya, dan kamu punya kepribadian yang seru banget, very much humble. Kamu benar-benar bisa deket sama orang dalam waktu yang singkat gitu. Walau kadang ketika kamu gak nyaman, ya udah kamu malas, but it's okay. Itu emang nobody is perfect, but kamu sama luar biasanya seperti teman-teman kamu yang di BEM lainnya. Karena kamu punya semangat dan kerja keras yang tinggi, kamu mau berkorban, dan ya kamu benar-benar mematahkan segala keraguan Cece sejak awal raker itu. Sampai hari ini kamu benar-benar menunjukkan bahwa kamu tuh bisa, dan Cece gak pernah nyesel memilih kamu dan Fernando untuk jadi salah satu anggota NBMFT. Pokoknya aku cinta kalian semua, gak cuman Ardi dan Fernando, tapi aku mencintai kalian semua, bahkan angkatan 18, angkatan 17 juga. So thank you, dan Cece mau mengucapkan titip BMFT ke kalian. Cece juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua kerjasama kita selama ini. Dan Cece juga mau mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya Cece ini punya salah satu kata, maksudnya beberapa kata gitu atau apa gitu yang gak sengaja menyakitkan hati kalian. Last but not least, I love you guys. Please lanjut BEM, dan Cece harap ada nama kalian di grup BMFT periode ke depan. Thank you, love you.